ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu, Lebih Dalam Ku Menyembahmu. Baik teman-teman, kita akan bersukacita, kita akan pujikan lagu Sukacita Surga. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan
kita akan pujikan sebuah lagu Firman Jadi Manusia. Mari kita tenangkan hati serta pemikiran kita, biar kehidupan kita benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Menjadi manusia, di antara kita. Dari awal, firman jadi manusia. Menjadi manusia. Shalom, apakah suara saya terdengar? Ya, terima kasih. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh nyata kebaikan-Mu sepanjang minggu, sepanjang hari, hingga malam ini. Tuhan sediakan momen bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur buat pelayan-pelayan yang sudah Tuhan limpahkan karunia rohani, sehingga malam ini kami bisa sama-sama bersekutu. Tuhan telah meringankan segala hal-hal menjadi pergumulan kami, sehingga kami bisa menyediakan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami akan berbagi kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Ya, saya bersyukur, berterima kasih buat tim pelayan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada minggu ini. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Syukur Aman Setialase. Kalau berbicara tentang nama nanti bisa ditanya secara pribadi. Saya mahasiswa
di STT BMW Medan. Saya mahasiswa semester 6 dan saya beralamatkan di Desa Hiligealvia, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Langsung saja, yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan pada kita pada malam ini dari Filipi 1 ayat 21 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tim pelayan atau khususnya Revival of Faith Community telah menyediakan tema kepada kita yang menjadi bahan bahasan kita sepanjang bulan ini, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Ketika saya melihat arti kata bersukacita, saya merenungkan apa perbedaannya bahagia dengan sukacita. Karena kadang-kadang saya bingung juga. Di satu sisi saya menggunakan kata, oh ya hari ini saya bahagia banget. Terus di momen yang sama, saya juga berkata, iya saya sukacita banget hari ini. Lalu kira-kira apa yang menjadi perbedaan bahagia dan sukacita? Lalu apakah ada yang lebih baik antara bahagia dan sukacita, mana yang lebih baik? Kalau berbicara tentang bahagia, ini terkait dengan peristiwa yang sedang kita alami. Misal, saya mendapatkan uang, saya bahagia. Saya punya paket yang besar, saya bahagia. Saya bisa ikut ibadah pada malam ini, saya bahagia. Lalu sukacita seperti apa? Sukacita seperti ini. Saya bisa melayani Tuhan, itu sukacita. Saya bersyukur sudah hidup sampai hari ini, itu sukacita. Lalu yang membedakan, yang paling fundamental adalah bahagia dan sukacita adalah bahagia itu menyangkut kegiatan yang sedang terjadi. Kalau bahasa Inggrisnya itu present tense, peristiwa yang sedang kita alami hari ini. Jadi kalau hari ini kita bersukacita karena berkumpul sekalipun lewat via Zoom, itu disebut berbahagia. Tetapi sukacitanya adalah hari ini kita masih punya iman yang sama, iman kepada Kristus, itu sukacita. Jadi bahagia itu kepada kondisi yang sedang kita alami saat ini, tetapi sukacita itu berkata tentang hubungan kita antara kita dengan pencipta kita. Jadi ini merupakan kata yang sering kita dengar, yang sangat familiar, dan sangat baik ketika kita bisa mengerti perbedaan dan penggunaannya sehingga kita tidak mendapat kritik teks dari yang lain. Kembali kepada tema, saya menyediakan tema kepada kita malam ini. True identity is the foundation for Christians to rejoice in God. Identitas sejati adalah fondasi bagi orang, bagi ciptaan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa harus identitas sejati? Kenapa kita harus menyandang identitas sejati baru bersukacita di dalam Tuhan? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan identitas? Jadi, saya mengutip beberapa definisi. Menurut Stella Ting, identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Dan nada selaras juga disampaikan oleh Gardiner. Tetapi secara sederhananya kita bisa mengatakan bahwa identitas pada dasarnya merujuk kepada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Sederhananya adalah ciri khas. Berbicara tentang identitas sejati berarti identitas sejati punya antonimnya, punya lawan katanya, yaitu identitas yang palsu. Lalu kita sebagai orang percaya, seperti apa identitas sejati yang menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya? Jadi pertama, di dalam momen ini saya tidak menyampaikan tentang khotbah mengkaji secara mendalam
tentang Filipi 1 ayat 21. Tetapi lebih daripada itu, saya ingin mengajak kita sama-sama menganalisa sebenarnya sukacita itu berawal dari mana, lalu siapa yang menjadi penghalang sukacita, lalu akhirnya bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang ada. Pertama, ketika Allah menciptakan manusia, seluruh ciptaan, maka pada dasarnya manusia memiliki identitas sejati. Ketika manusia memiliki identitas sejati, inilah yang membuat manusia bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, hanya identitas sejati yang membuat manusia bisa bersukacita di dalam Tuhan. Jadi seperti apa karakteristik identitas sejati manusia ketika Allah menciptakan manusia? Pertama, manusia adalah ciptaan. Jadi sebagai manusia harus bergantung kepada pencipta, yaitu Allah. Karena ciptaan hanya bisa hidup kalau bergantung kepada penciptanya. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, manusia adalah wakil penguasa. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 8 di sana dikatakan bahwa manusia itu merupakan memiliki otoritas. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk menjalankan mandat budaya. Jadi karakteristik yang kedua, identitas sejati manusia adalah wakil penguasa. Jadi sebagai wakil penguasa yang menjalankan mandat budaya, itu harus taat kepada penguasa sejati. Karena dengan taat kepada penguasa sejati, maka semuanya berjalan sesuai dengan koridor Allah. Yang ketiga, manusia adalah hamba. Jadi manusia sebagai hamba sudah seyogianya harus melayani tuannya. Siapa tuannya? Tentu penciptanya. Siapa penciptanya? Yaitu Allah. Jadi ketika manusia menempati ketiga karakter ini disebut sebagai hubungan yang benar antara Allah dengan manusia. Karena eksistensi manusia itu memuji dan memuliakan Allah. Ketika manusia tidak memuji dan tidak memuliakan Allah, maka manusia tidak memiliki identitas yang dimaksud dan manusia tidak menempati eksistensi manusia. Jadi kalau seperti ini sudah sangat komplit, sudah sangat baik. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus membedakan identitas? Ternyata ada sebuah kecelakaan. Kecelakaannya adalah manusia melanggar perjanjian. Ketika Allah memberikan perjanjian di dalam Kejadian 2 ayat 17, ada buah pohon di tengah-tengah taman ini tidak boleh engkau makan. Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Jadi ketika manusia taat kepada perjanjian itu, maka manusia hidup. Tetapi yang terjadi adalah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, manusia melanggarnya. Ketika manusia melanggarnya, identitas manusia jadi rusak. Akhirnya manusia menjadi manusia yang berdosa. Karena manusia sudah menjadi manusia yang berdosa, maka identitas yang sejati tadi itu rusak. Jadi inilah kenapa akhirnya identitas yang Tuhan sediakan pada waktu menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kenapa bisa rusak identitasnya? The climax of human sinker, klimaks dari keberdosaan manusia adalah human loss of justice. Manusia kehilangan sukacita. Inilah dampak dari keberdosaan manusia. Akhirnya manusia kehilangan sukacita. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia bukan untuk merasakan kesepian, bukan untuk merasakan tekanan-tekanan, bukan untuk merasakan broken heart. Bukan. Tetapi Allah menciptakan manusia seperti yang saya jelaskan di awal tadi, eksistensi manusia adalah memuji dan memuliakan Allah. Lalu, melihat peristiwa tersebut, apa yang menjadi dampak dari pelanggaran manusia? Yang pertama, mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan pada saat Hawa, Adam memakan buah itu, mati. Inilah dampak dari dosa. Kemudian setelah mati, terpisah dari Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23. Selanjutnya, terkutuk. Di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19, Hawa dan Adam menerima kutukan. Dan yang lebih parahnya adalah
Di awal tadi kita sudah melihat karakteristik manusia itu adalah ciptaan Allah, wakil penguasa, dan hamba. Tetapi ketika manusia melakukan pelanggaran sehingga ia kehilangan sukacita di dalam Tuhan, maka ia mengalami transisi kepemerintahan menjadi budak iblis. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Bukti manusia menjadi budak iblis. Pertama, menyembah berhala. Yang awalnya manusia hanya memuji dan memuliakan Allah, tetapi akhir dari keberdosaan itu adalah penyembahan berhala. Kemudian masalah mental, Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya adalah Yesus mengetahui bahwa manusia sedang mengalami beban yang berat. Ini merupakan dampak dari apa? Dari keberdosaan manusia. Yang ketiga, masalah fisik. Jadi ketika manusia diciptakan Allah itu sempurna adanya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semua mengalami penurunan. Termaksud umur, termaksud kemerosotan jasmani, fisik. Termaksud iman tidak lagi terprioritaskan kepada Allah. Ini merupakan dampak dari dosa. Selanjutnya, masalah setelah kematian. Jadi ketika manusia hidup di muka bumi, manusia punya masalah. Lebih bermasalah lagi, kalau manusia selama hidup di bumi tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang terjadi adalah dia menerima masalah setelah kematiannya. Yaitu hidup di kematian yang kekal selama-lamanya. Kemudian masalah yang diwariskan. Ini adalah peristiwa di mana ada percakapan antara Pilatus dan para ahli-ahli Taurat dan bangsa Israel ketika Yesus disalibkan. Mereka berkata, biarlah darah orang ini ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kita bisa melihat bangsa Yahudi pernah dihancurkan secara besar-besaran oleh Nazi. Ini sebagai dampak bahwa dosa itu juga diturunkan. Jadi kita harus mengerti kenapa akhirnya sukacita yang awalnya Tuhan siapkan untuk manusia akhirnya mengalami degradasi bahkan hilang. Yaitu karena dosa. Inilah yang harus kita pahami. Jadi kalau hari ini kita tidak sukacita, kalau hari ini kita tidak merasakan bahagia, mari kita kembali kepada sejarah. Back to the story. Ketika kita melihat sejarah, maka mindset kita tidak semerta-merta menyalahkan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik menurut saya sudah menjadi host di kebaktian ini, saya sudah menjadi pemain musik, menjadi WL, menjadi pemberita firman, saya juga setia mengisi absen setiap diminta oleh host, saya juga setia untuk tersenyum ketika host mengatakan kita ambil sesi foto. Lalu kenapa sukacita saya seperti musim? Kita jangan mempersalahkan Tuhan lewat usaha-usaha kita. Tetapi kembali, kita harus selalu introspeksi diri bahwa sukacita kita itu hilang karena kita tidak memiliki identitas yang benar dan kita tidak bergantung, kita tidak taat kepada Allah. Kita tidak memiliki karakteristik yang harusnya manusia miliki ketika Allah menciptakan manusia. Lalu dengan dampak dosa seperti ini, manusia sudah berdosa. Apa yang harus terjadi? Yang terjadi adalah identitasnya jadi rusak. Jadi kalau identitas sudah rusak, apakah Allah berdiam diri? Tidak. Karena Allah setia kepada firman-Nya dan setia juga kepada ciptaannya. Selain Allah mengadili manusia melalui hukuman akibat dari keberdosaan manusia, kita kenal sifat Allah yang satu lagi, yaitu kasih. Jadi ketika manusia sudah berdosa, Allah tidak tinggal diam. Tetapi Allah mau kembali manusia itu mengalami transisi rohani dari kerusakan identitas kembali memiliki identitas sejati. Seperti apa? Seperti yang Allah telah siapkan. Karena ketika manusia sudah mendapati identitas sejati, yang manusia sejak menjadi berdosa, menjadi budak setan, akhirnya manusia mengalami kemerdekaan. Pertanyaannya, bagaimana agar manusia bisa merdeka? Dan manusia kembali memiliki identitas sejati. Ini adalah pertanyaan retorika yang manusia tidak pernah bisa menjawab. Manusia tidak akan pernah bisa menjawab. Kalau ditanya bagaimana kita selamat, percaya kepada Yesus,
mengikuti firman, melayani Tuhan. Oh, kita harus perhatikan pernyataan kita. Itu merupakan usaha kita atau usaha siapa? Karena tidak mungkin manusia yang sudah ada di lumpur hidup bisa keluar kalau bukan dari pertolongan yang lebih kuat yang di luar dari lumpur hidup. Dan manusia mengalami kemerdekaan dengan cara Allah sendiri melalui karya penyaliban Yesus Kristus. Allah di dalam Yohanes 3:16 mengaruniakan anak yang tunggal. Melalui kematian Yesus Kristus memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Karena tadi dampak dari dosa adalah terpisah dari Allah. Jadi ketika Yesus sudah mati, inilah yang menjadi objek yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Setelah manusia dipulihkan, manusia dihubung kembali benar dengan Allah. Manusia yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah kembali memiliki identitas sejati. Manusia menerima kembali sukacita dari Tuhan. Jadi ini sangat sederhana. Mungkin kita yang di kalangan STT sudah tahu konsep seperti ini. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah mulai hari ini ketika kita mengalami sesuatu, jangan lihat apa yang sedang kita alami. Tetapi mari kita analisa mengapa itu terjadi. Kalau orang bilang sering orang memandang orang sukses itu, wah dia sudah sukses ya. Wah dia sudah sejauh ini ya. Wah rumahnya sudah besar ya. Kita hanya melihat hasil. Tetapi jarang kita melihat proses yang dialami. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita tidak mengalami kebahagiaan di dalam hidup, jangan langsung lihat hasilnya yaitu tidak bahagia. Tetapi lihat kenapa saya tidak bahagia. Lihat peristiwa sejarah yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Dan dengan cara apa peristiwa itu diselesaikan. Dan siapa yang menyelesaikan? Yaitu Allah sendiri. Jadi, melalui hal ini, mari kita merefleksi diri kita sendiri. Kita ada di posisi yang mana? Identitas apa yang sedang kita miliki saat ini? Tidak dipungkiri kita yang tergabung di tempat ini, kita rata-rata mahasiswa, sekalipun bukan mahasiswa STT. Kita juga punya identitas sebagai pekerja. Kita juga punya identitas sebagai anak mama bapak. Kita juga punya identitas sebagai anak sulung kah, anak tengah kah, atau anak akhir. Kita juga punya identitas dimanapun, di kalangan sosial, komunitas manapun. Kita punya identitas itu. Lalu pertanyaannya, identitas apa yang sedang kita miliki saat ini? Apakah kita sudah memiliki identitas sejati yang sesuai dengan konsep yang ada di dalam Alkitab atau tidak? Kalau sudah, puji Tuhan, jangan ragu. Pastikan kita sudah punya identitas itu. Tapi kalau masih ragu, mari kita renungkan apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Apa yang sedang kita alami, sehingga kita tidak punya identitas itu. Seberapa penting identitas kita tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa identitas sebagai hamba Tuhan tidak penting, identitas sebagai pekerja tidak penting, identitas sebagai anak tertua tidak penting, identitas sebagai orang kaya tidak penting. Saya tidak mengatakan hal itu. Tetapi saya mau menekankan, saya mau menghimbau kita semua, termasuk saya secara pribadi. Identitas apa yang sedang menjadi pergumulan atau identitas apa yang sedang kita tekuni hari-hari ini? Apakah kita hanya terpusat kepada identitas yang membuat kita tenar, yang membawa kita kepada popularitas yang tinggi? Atau kita sedang bergumul terhadap identitas sejati yang Tuhan sudah sediakan namun rusak karena keberdosaan manusia, tetapi Allah kembali memberikan solusi melalui karya Kristus. Mari kita renungkan bersama-sama apa yang sedang terjadi. Apakah kita sudah memiliki identitas sejati? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Saya tidak ingin teman-teman membukakan iya dan tidak itu di sini. Tetapi mari sharing dengan diri sendiri dan Tuhan. Apakah saya sudah ada di identitas sejati itu? Apakah saya sudah menjadi pencipta? Apakah saya sudah menjadi ciptaan yang sudah bergantung kepada pencipta? Apakah saya sudah taat sebagai wakil penguasa kepada penguasa? Apakah saya sebagai hamba sudah melayani Tuhan? Kalau belum, berubah. Karena
kesempatan masih ada. Tapi kalau sudah, tingkatkan, pertahankan, dan berdoa kepada Tuhan supaya gelombang-gelombang badai-badai yang ada bukan dihindarkan, tetapi Tuhan berikan kekuatan agar kita bisa melewatinya. Nah, ini yang paling mengerikan. Atau justru kita ingin menyandang identitas sejati, namun tidak mau melepas identitas palsu. Karena kita sebagai manusia yang sudah berdosa, kita butuh sekali perhatian yang semu, butuh sekali pujian yang hanya bohong-bohongan. Kalau seandainya saya lihat, saya tidak memukul perempuan ya, maksudnya saya tidak memukul dengan perkataan. Laki-laki pun juga sama. Kalau seandainya laki-laki atau perempuan berkata, apakah sisiran saya sudah bagus? Kadang-kadang teman hanya karena ragu, hanya karena tidak ingin menyakiti hati temannya, yang sudah berantakan pun sisirnya katanya, oh bagus sekali, kamu ganteng sekali, wah luar biasa. Dan akhirnya kita sangat senang. Wah, saya ganteng kata teman ini, berarti saya udah bisa ngedate malam ini. Kita suka pujian yang semu. Kita juga butuh pengertian yang, kamu tolong mengerti aku, tetapi aku tidak perlu mengerti kamu. Ini pengertian yang semu. Kita juga sebagai manusia sangat butuh perhatian. Tetapi kadang kita tidak mau memperhatikan. Saya juga punya pertanyaan malam ini yang juga tidak perlu dijawab di Zoom. Siapa yang mau pertama kali malam ini juga menghadap Yesus Kristus? Saya pikir tidak ada. Karena setiap kita yang ada di ruangan ini tentu berkata atau di dalam doa, Tuhan jadikan aku pelayanmu, izinkan aku masuk ke rumahmu di surga. Tapi kalau ditanya malam ini, siapa yang siap mati duluan? Tidak ada. Kenapa? Ya karena itu. Karena kita masih ragu bahwa kita masih belum memiliki identitas itu. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melihat diri kita secara pribadi. Mari renungan malam ini kita jadikan sebagai cermin. Kita ada di posisi yang mana? Saya sebagai pelaku firman atau justru saya sebagai orang yang pertama kali bebal terhadap firman. Jangan sampai kita seperti kenek mobil. Teman-teman bisa tahu ya, kalau saya di Brastagi itu ada istilahnya kenek mobil. Dia berkata kepada calon penumpang, Medan, itu dari Brastagi, Medan, mari, Medan. Penumpang sudah nyampe Medan, dia masih ada di terminal ketika dia mengajak orang-orang. Orang sudah sampai ke Medan, dia tetap di terminal Brastagi. Jangan sampai malam ini kita berseru, mari kita punya identitas sejati, mari kita melayani Tuhan, mari kita memuji sungguh-sungguh atau kepada orang lain, mari percaya kepada Yesus, mari ikuti firman Allah, tetapi jangan sampai kita menjadi orang pertama yang mempencundangi Allah di depan orang lain. Karena proklamasi itu penting, tetapi afirmasi juga penting. Nilai hidup kita juga penting. Karena nilai hidup ini bukti bahwa kita punya identitas sejati. Karena bagaimana mungkin kita berkata kita punya iman, tetapi kita tidak memiliki perbuatan untuk mendukung pernyataan kita. Jadi sangat baik malam ini ketika kita punya pengakuan, mari kita hidup di dalam pengakuan itu. Jangan kita hidup di luar pengakuan, karena yang terjadi adalah kita hanya sebagai radio yang hanya bisa menyiarkan, tetapi belum tentu bisa mengerti apa yang disiarkan. Maka daripada itu kesimpulan kita malam ini, orang yang pasti bersukacita dalam Tuhan. Dan orang yang bersukacita di dalam Tuhan pasti memiliki identitas sejati. Dengan demikian, melalui refleks yang sudah ada, mari kita benahi diri, pikiran, perasaan, perbuatan. Izinkan Tuhan mengintervensinya. Izinkan Roh Kudus berkarya. Dengan demikian, kita mengalami perubahan, sekalipun perlahan, namun sangat pasti. Sehingga malam ini kita melayani Tuhan semua tidak sia-sia. Tidak hanya sebagai formalitas, atau tidak hanya sebagai ajang ikut-ikutan bahwa sejak COVID lagi tren ibadah online. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Jadi sekalipun ibadah online lagi tren, justru kita menggunakan trending topik itu menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan.
Dan saya sangat memberikan apresiasi kepada pemprakarsa ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan yang melimpahkan sukacita di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan iluminasi yang lebih mendalam, karena manusia terbatas menyampaikan segala sesuatunya. Tetapi satu hal yang tidak terbatas, yang mampu menembus keterbatasan kita, yaitu Allah kita. Dengan demikian, pemahaman kita tidak dibuyarkan oleh iblis, tetapi kita punya pemahaman yang utuh, yang tidak setengah benar, pemahaman yang sempurna, yaitu percaya kepada Allah dan mengakui bahwa tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih malam ini Tuhan sudah izinkan kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami terbatas dalam memahami ya Tuhan. Kami sangat terbatas. Sekali lagi kami punya iman bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas, mampu menembus keterbatasan kami. Sehingga kami yang terbatas ini dimampukan oleh Tuhan memiliki pemahaman yang sempurna. Izinkan kami senantiasa berdiam diri, mengintrospeksi diri, sehingga kami tidak terbuai oleh ilah-ilah dunia. Tetapi kami menjadikan Allah sebagai prioritas utama kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pelayan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Syukur Aman Setia. Terima kasih buat khotbahnya pada malam hari ini. Dan saya sangat terberkati sekali ya, di mana ada yang namanya identitas, siapakah saya gitu ya. Siapakah saya di hadapan Tuhan dan bagaimana kondisi saya sebenarnya, dan ya sangat tergambar sekali. Nah, teman-teman, pada malam hari ini biarlah setiap apa yang boleh kita dengar menjadi berkat bagi kita dan boleh kita lakukan. Pada malam hari ini juga saya pengen lihat teman-teman semua, sepertinya banyak yang baru-baru datang ya. Ada jiwa-jiwa baru. Ada sekitar 7 orang, dan sebelum kita memperkenalkan diri, saya akan meminta teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Kita akan menjepret-jepret ya, mengambil foto gitu ya, untuk dijadikan sebagai dokumen kita di masa-masa yang akan datang. Kita akan foto bersama